Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Nabi Musa adalah nabi yang diutus untuk menyelamatkan Bani Israel dari penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun. Allah memberikannya mukjizat yang mampu melawan kekuasaan Fir'aun yang saat itu sangat ditakuti. Mukjizat Nabi Musa diperoleh melalui sebuah tongkat. Tongkat Nabi Musa dikisahkan dapat berubah menjadi ular dan mengalahkan semua penyihir milik Fir'aun. Selain itu, tongkat Nabi Musa dikisahkan dapat membelah Laut Merah ketika Nabi Musa dan pengikutnya dikejar oleh bala tentara Fir'aun. Namun, kisah tentang mukjizat yang dimiliki Nabi Musa ditentang oleh sebagian orang. Mereka beranggapan bahwa kisah-kisah tersebut hanyalah mitos yang dibuat-buat dan dilebih-lebihkan. Kisah yang diyakini oleh orang-orang beragama Samawi tersebut dianggap tidak logis. Mereka beralasan bahwa tidak mungkin seseorang dapat melakukan hal tersebut pada masa itu. Kisah tersebut menjadi pro dan kontra. Ada yang mempercayai kisah tersebut dan ada juga yang menolaknya. Mereka yang menolak kisah tersebut menginginkan bukti yang logis dan ilmiah. Dikisahkan bahwa saat itu Nabi Musa mendapat wahyu untuk membawa pengikutnya pergi meninggalkan Mesir. Fir'aun yang saat itu memperbudak bangsa Israel kemudian mengejar Musa dan pengikutnya untuk dibunuh. Saat Nabi Musa telah sampai di Laut Merah, Nabi Musa telah terpojok karena perjalanannya terhalang oleh Laut Merah. Sedangkan jika mereka kembali, mereka akan dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Hingga pada akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke batuan di Laut Merah. Saat Nabi Musa melaksanakan perintah tersebut, secara ajaib Laut Merah terbelah dan membentuk jalan yang dapat dilalui. Nabi Musa dan pengikutnya segera bergegas melalui jalur tersebut karena Fir'aun telah semakin dekat. Saat mengetahui Musa dan pengikutnya berusaha melarikan diri melalui laut yang terbelah tersebut, Fir'aun dan bala tentara segera mengejar melalui jalur yang sama. Saat Nabi Musa dan pengikutnya telah sampai di seberang, air laut tiba-tiba menutup kembali dan menenggelamkan Fir'aun yang masih berada di tengah laut. Kisah inilah yang kemudian ditentang banyak pihak karena dinilai tidak masuk akal. Namun sekitar tahun 1998, seorang arkeologi bernama Ron Wyatt mengatakan bahwa ia telah menemukan beberapa bangkai kereta tempur kuno di dasar Laut Merah. Penemuan tersebut kemudian dipercayai sebagai bangkai kereta tempur bala tentara Fir'aun. Bangkai kereta tersebut diyakini tenggelam saat bala tentara Fir'aun mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Selain bangkai kereta, dikatakan pula bahwa arkeolog tersebut menemukan tulang belulang manusia dan kuda. Tulang-tulang tersebut ditemukan di sekitar kereta perang yang diyakini sebagai kereta perang Fir'aun. Tulang belulang itu kemudian diuji di Stockholm University. Lalu dinyatakan bahwa struktur dan kandungan beberapa tulang telah berusia sekitar 3.500 tahun silam. Menurut sejarah, kejadian Nabi Musa membelah Lautan Merah tersebut juga terjadi dalam kurun waktu sekitar 3.500 tahun yang lalu. Hal menarik dalam penemuan tersebut adalah penemuan roda kereta kuda yang keseluruhannya telah tertutup oleh batu karang, sehingga sulit untuk melihat bentuk aslinya. Walau demikian, umat Islam mempercayai bahwa benda tersebut dilindungi oleh Allah. Ditemukannya poros roda tertutup itu dapat menjadi bukti ilmiah terkait cerita Nabi Musa yang membelah Laut Merah. Selama bertahun-tahun, para peneliti juga disibukkan untuk mengumpulkan bukti-bukti tentang bagaimana orang-orang Israel berhasil melarikan diri dari kejaran para pasukan berkuda Fir'aun. Mereka berusaha untuk membuktikan kebenaran tersebut berdasarkan keilmuan yang mampu diterima. Peristiwa Nabi Musa membelah Laut Merah dikatakan dapat terjadi karena adanya sejumlah pergerakan kombinasi angin dengan gelombang yang berbeda. Hal itu dikuatkan oleh para peneliti dari National Center for Atmospheric Research dan University of Colorado at Boulder.
Setelah melalui riset komputer yang cukup lama, peneliti di Amerika Serikat menyimpulkan kisah Laut Merah yang terbelah seakan memberi jalan bagi Musa itu sangat mungkin terjadi. Secara ilmiah, angin timur yang bertiup sepanjang malam bisa mendorong angin laut seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran atau Alkitab. Menurut simulasi komputer yang mempelajari bagaimana angin mempengaruhi air, memperlihatkan bahwa angin mampu mendorong air kembali pada satu titik, sehingga seperti membentuk sungai yang membungkuk untuk menyatu dengan laguna di pesisir. Terbelahnya air laut dapat dipahami melalui dinamika fluida, di mana angin menggerakkan air dengan cara yang sesuai dengan hukum-hukum fisika, sehingga menciptakan lorong perjalanan yang aman dengan air pada kedua sisinya, dan itu memungkinkan air untuk tiba-tiba menutup kembali. Mereka menyatakan hal tersebut setelah mempelajari bagaimana badai topan di Samudra Pasifik dapat menggerakkan dan mempengaruhi air samudra yang dalam. Para peneliti itu juga menunjuk satu situs di selatan Laut Mediterania sebagai tempat penyeberangan yang legendaris dengan model tanah yang memungkinkan terjadinya air laut terbelah. Melalui hipotesisnya, mereka mengambil kesimpulan bahwa angin secara konsisten berkecepatan 63 mph yang bertiup dari timur di atas danau dimungkinkan telah menyapu air kembali ke pantai barat. Hal itu membuat pembukaan daratan berlumpur layaknya membentuk lintasan darat. Tiupan angin yang keras secara konstan membuat air laut tetap tinggi dan membelah, sehingga permukaan tanah di tengah laut menjadi kering selama 4 jam. Hembusan angin itu membuat pembukaan dataran berlumpur layaknya membentuk lintasan darat. Hipotesis tersebut telah dibuat ulang secara digital di sepanjang Laut Tengah dekat kota modern Port Said. Itulah beberapa bukti bahwa kisah tentang Nabi Musa yang mampu membelah Laut Merah adalah kisah yang nyata. Secara ilmiah, peristiwa tersebut memang dapat terjadi. Hal ini dibuktikan dari simulasi melalui komputer yang membuktikan terjadinya peristiwa tersebut. Fakta lain yang mendukung kebenaran kisah tersebut adalah ditemukannya kereta perang yang ditemukan di sekitaran Laut Merah. Ditambah dengan tulang belulang manusia dan kuda di sekitarnya semakin membuktikan bahwa Nabi Musa memang pernah membelah Laut Merah. Mereka mengatakan bahwa mukjizat yang digambarkan dalam Al-Quran dan Alkitab adalah pengetahuan Musa tentang sains. Mereka memang meyakini bahwa kisah tersebut adalah nyata, namun mereka tidak meyakini bahwa Allah yang memberikan mukjizat kepada Nabi Musa. Wallahu a'lam bishawab.